Selamat pagi, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyudewi Arningsih, NIM 007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dua jurnal. Yang pertama mengenai rekayasa metabolik dan genetik biopigmen mikroalga, dan yang kedua rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Jadi untuk pembahasan yang pertama akan saya bahas mengenai rekayasa metabolik dan genetik biopigmen mikroalga. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi. Jadi, mikroalga merupakan sumber biopigmen yang efektif, menjanjikan, terbarukan, dan sangat baik. Jadi, mikroalga ini merupakan sumber pigmen, yaitu pigmen beta-karoten, lutein, zeaxanthin, likopen, klorofil, dan picobiliprotein. Nah, sedangkan metabolik dan rekayasa genetika merupakan alat yang memanfaatkan pengetahuan genetika seluler dan teknik biologi molekuler. Nah, pada pembahasan kali ini akan difokuskan mengenai regulasi metabolik dan genetik dari produksi karotenoid. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran potensial dari mikroalga itu sendiri. Jadi mikroalga ini memiliki dua peran. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan, dan yang kedua yaitu sebagai sumber pigmen. Jadi sebagai sumber makanan dan nutrisi, mikroalga ini mengandung 14% karoten, 12-30% karbohidrat, 4-20% lipid, 40-70% protein, dan yang terakhir mengandung vitamin A, C, B1, B2, B12, E, K, dan D. Nah, untuk peran yang kedua yaitu sebagai sumber pigmen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tetrapiroles dan yang kedua yaitu isoproneid. Jadi untuk tetrapiroles ini mengandung klorofil dan picobiliprotein, sedangkan isoprenoid mengandung karotenoid. Jadi untuk pembahasan yang ketiga akan saya bahas mengenai rekayasa metabolik produksi karoten mikroalga tersebut. Jadi untuk strategi dari rekayasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modulasi enzim biosintetik, dan yang kedua yaitu pembentukan zinc metabolik. Jadi untuk hasil dari rekayasa genetika ini yaitu menghasilkan produksi F-karoten dari piton melalui sistem PDS. Jadi produksi F-karoten dari piton ini dibagi menjadi dua atau memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu langkah pembatas laju karotegenesis, dan yang kedua yaitu meningkatkan produk biokarotenoid. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai regulasi genetik biosintesis dari karoten. Nah, pada pembahasan kali ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu modulasi karotegenesis, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi genetik biosintesis karoten, yang ketiga yaitu enzim pengatur dari regulasi genetik ini. Jadi untuk yang pertama, modulasi karotegenesis, yang merupakan perantara pusatnya adalah isopenyl difosfat atau IPP, sedangkan yang merupakan prekursor yaitu isomer dimetilalil difosfat atau DMAPP. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi kali ini, yang pertama yaitu intensitas cahaya, yang kedua yaitu penipisan nutrisi, yang ketiga yaitu salinitas, yang keempat atau yang terakhir yaitu penerapan hormon. Jadi keempat faktor tersebut sangat mempengaruhi regulasi genetik biosintesis karoten tersebut. Nah, untuk enzim pengatur dari sistem ini yaitu enzim PSY atau dinamakan dengan CRT-B gen, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai perspektif masa depan dari
rekayasa metabolik dan genetik omics eksperimen, yaitu pengaturan produksi pigmen yang bertanggung jawab atas homeostatis pigmen tersebut. Baik, pembahasan akan saya lanjutkan mengenai analisis jurnal yang berjudul Rekayasa Jamur Berfilamen untuk Konversi Lignoselulosa. Jadi pada pembahasan kali ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu pendekatan untuk mengubah lignoselulosa, yang kedua rekayasa transkripsi gens dan proses sekresi protein, yang ketiga rekayasa jamur lignoselulotik, yang keempat rekayasa kinerja campuran enzim lignoselulotik, yang terakhir yaitu perspektif masa depan pada rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa ini. Jadi akan saya bahas mulai yang pertama yaitu pendekatan untuk mengubah lignoselulosa. Jadi pada pembahasan kali ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu menghancurkan struktur lignoselulosa, yang kedua mendegradasi lignoselulosa dan hemiselulosa, dan yang ketiga yaitu gula yang dihasilkan difermentasi menjadi suatu produk lignoselulosa tersebut. Pada pembahasan kedua yaitu mengenai rekayasa transkripsi gen dan proses sekresi protein. Jadi pada pembahasan ini terdapat 3 langkah utama atau 3 langkah pokok yang digunakan untuk proses sekresi protein ini. Jadi langkah yang pertama yaitu meningkatkan transkripsi gen pengkode enzim lignoselulotik. Nah, hasil dari enzim lignoselulotik ini dimodifikasi melalui jalur sekretori dan degradasi protein. Selanjutnya, pada proses yang terakhir yaitu memanipulasi kombinatorial dari beberapa proses seluler yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai rekayasa kinerja campuran enzim lignoselulotik. Jadi pada rekayasa ini terdapat 4 substansi kimia yang digunakan untuk rekayasa kinerja campuran enzim lignoselulotik ini. Jadi substansi yang pertama yaitu litik polisakarida monooksigenes. Yang kedua yaitu silanase. Yang ketiga yaitu BNG. Yang keempat atau yang terakhir yaitu alpha galaktosidase. Nah, keempat substansi tersebut digunakan dalam rekayasa kinerja campuran enzim lignoselulotik ini. Jadi, pembahasan yang keempat mengenai rekayasa jamur lignoselulotik. Nah, rekayasa jamur lignoselulotik ini akan menghasilkan atau memproduksi bahan bakar dan bahan kimia curah. Nah, adapun substansi-substansi kimia yang digunakan terdapat 4 juga. Yang pertama yaitu asam gula dan alkohol gula, yang kedua etanol, yang ketiga lipid, dan yang terakhir yaitu asam karboksilat. Nah, untuk pembahasan yang terakhir akan saya bahas mengenai perspektif masa depan dari rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Jadi untuk kedepannya rekayasa jamur berfilamen ini menggunakan studi eksperimental yang akan mengkarakterisasi fungsi enzim metabolik dan memahami distribusi serta regulasi fluks metabolik tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.